Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, selamat datang pada kegiatan Focus Group Discussion hari ini. Pada kegiatan Focus Group Discussion hari ini, saya akan berdiskusi dengan 11 peserta dengan 3 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Erviana Julieta Sembiring sebagai moderator pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan tema toleransi pilar utama kerukunan umat beragama. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bersikap toleransi adalah sebuah pilihan atau kebajikan. Silakan kepada Kirana dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, bersikap toleransi adalah sebuah kewajiban. Seperti yang kita ketahui, toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, serta kemampuan seseorang dalam memperlakukan orang lain yang berbeda. Dengan adanya sikap toleransi ini akan membuat kehidupan warga bernegara menjadi harmonis dan tidak adanya perpecahan yang timbul. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Namira. Kepada Namira dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dalam kehidupan beragama di Indonesia yang sangat beragam, penting adanya toleransi. Karena dengan adanya toleransi diharapkan dapat membentuk kerukunan antar umat beragama dan juga dapat memperkuat persatuan yang ada di Indonesia. Namun, kita tidak bisa memaksakan seseorang mempunyai sikap toleransi atau tidak. Tapi kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa sikap toleransi adalah kewajiban bagi diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi manusia yang mencintai keberagaman dan juga menghargai sesama manusia. Jadi menurut saya sikap toleransi itu merupakan pilihan bagi setiap orang, ingin menanamkan dalam hatinya atau tidak, dan juga ingin menerapkannya dalam kehidupannya atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Alfredo dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut saya bersikap toleransi itu adalah sebuah kewajiban. Karena dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Jadi, sikap toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada Maulana dipersilakan untuk memberikan pendapat. Terima kasih. Menurut saya itu kewajiban, soalnya kan kita di Indonesia hidup dalam keberagaman, yang mana banyak berbagai macam suku, agama, dan budaya. Jadi toleransi itu adalah salah satu kewajiban, agar kita dapat hidup berdampingan. Kalau misalnya nggak ada toleransi, kita nggak bakalan bisa hidup damai, soalnya kita udah nggak ada rasa menghargai satu sama lain. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pendapat Anda jika dalam suatu negara tidak ada toleransi antar umat beragama? Langsung saja kita akan mendengarkan pendapat dari Rati. Kepada Rati dipersilakan. Menurut saya, jika dalam suatu negara tidak ada toleransi antar umat beragama, maka negara bisa terpecah. Karena di antara masyarakatnya bukan hanya tidak menghargai orang yang berbeda agama, tetapi tidak adanya toleransi umat beragama juga dapat mendorong seseorang untuk memprovokasi orang lain sehingga menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Selain itu, kehidupan masyarakat menjadi tidak rukun dan tidak damai serta tidak ada rasa persaudaraan di antara masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Amin. Kepada Amin dipersilakan. Baik, terima kasih. Tidak adanya toleransi umat beragama dalam suatu negara dapat membuat hilangnya rasa saling menghormati dan juga rasa menghargai antar sesama agama. Tidak adanya toleransi juga akan menimbulkan tindakan oknum yang melakukan pemaksaan terhadap individu dalam perihal menganut agama. Kemungkinan juga akan ditemukannya tindakan-tindakan mencela atau bahkan menghina agama orang lain dengan alasan bahwa agama yang dianutnya itulah yang paling benar. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Mora. Kepada Mora dipersilakan. Apabila tidak ada sikap toleransi dalam suatu negara antara umat beragama, maka masyarakat menjadi tidak rukun. Tidak ada saling menghargai, bahkan terjadi perpecahan konflik, sehingga perwujudan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak terwujud. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Baby. Kepada Baby dipersilakan.
Ya, menurut saya pribadi, jika di dalam kehidupan masyarakat tidak ada sikap toleransi, maka hal ini sangat berbahaya. Karena masing-masing dari pemeluk agama akan saling tidak menghargai, saling mencurigai, saling membenci, dan ini akan terjadi perpecahan, perkelahian, serta peperangan. Itu pula yang akan mengakibatkan pecahnya suatu negara. Sudah terbukti dari negara-negara yang tidak menerapkan sikap toleransi, di mana semua masyarakatnya menjadi tidak rukun. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pendapat mahasiswa mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah intoleransi dan memelihara toleransi antar umat beragama. Langsung saja kita akan mendengarkan pendapat dari Yesi. Kepada Yesi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut pendapat saya, hal-hal yang dapat dilakukan dalam mencegah intoleransi itu yang pertama, melakukan revitalisasi mata kuliah yang bersifat ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan agama. Kedua, aspek kurikulum yang patut diajarkan dari lingkungan kampus, diperlukan upaya pendorong agar organisasi yang terbentuk lebih efektif diikuti oleh mahasiswa. Yang ketiga, ada dilakukannya dengan sistem konseling atau bimbingan berkala yang dilakukan oleh pembimbing akademik dan mahasiswa senior. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan dalam memelihara toleransi umat beragama, yaitu dengan saling menghormati, serta tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan budaya. Dalam hal ini, kita diminta agar kita tetap bersosialisasi dan tetap menjaga perilaku kita sebagai mahasiswa yang beretika, dan sebagai anak muda, tanamkan jiwa dan semangat agar menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Saaf. Kepada Saaf, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pendapat saya, cara untuk mencegahnya adalah dengan cara menjaga sikap terhadap teman yang berbeda agama, dengan tidak membuat candaan tentang agama dan tidak menyinggung agama masing-masing. Dengan itu, mudah-mudahan toleransi akan terjaga sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang terakhir, yaitu kita akan mendengarkan pendapat dari Calvin. Kepada Calvin dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, pendapat saya sebagai mahasiswa mengenai hal yang bisa dilakukan untuk mencegah intoleransi dan menanggulanginya di kampus adalah dengan cara memberitahu kepada mereka yang bersikap intoleransi bahwa kita hidup dengan keragaman sejak dulu, di mana kita harus mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika karena kita tinggal dan hidup di Indonesia. Seperti hal contohnya di kampus, terdapat seorang mahasiswi yang menggunakan cadar dan selalu dicurigai oleh mahasiswa lainnya. Kita harus memberitahu mereka bahwa perbedaan dalam lingkungan kampus sudah biasa. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita, yaitu belajar dengan tenang. Jadi tidak perlu dicurigai. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan semua pendapat dari 11 peserta dengan 3 pertanyaan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi hari ini adalah kita sebagai umat yang mempunyai keragaman beragama harus bisa saling menghormati dan harus saling menghargai setiap agama yang ada agar kita tidak terjadinya perpecahan di antara kita. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bersedia hadir dan sudah memberikan pendapat pada kegiatan Fokus Discussion Group hari ini. Terima kasih.